Ini kita membahas tentang penulisan unsur serapan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kaidah kebahasaan dari laporan percobaan. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai penulisan unsur serapan. Kata serapan adalah perbendarahan kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa lain, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Singkatnya, unsur serapan ini terbagi atas dua bagian, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Ingat, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Itulah dia unsur serapan yang pertama. Sedangkan unsur serapan yang kedua, unsur serapan yang pertama tadi, Miss memberikan contohnya, misalnya reshuffle atau shuttlecock. Ada dua contoh Miss berikan unsur serapan asing yang tidak terserap ke dalam bahasa Indonesia. Reshuffle dan shuttlecock. Itulah dia. Dan unsur serapan yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Tadi tidak disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekarang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya, hemoglobin itu unsur serapan asingnya. Sedangkan dalam kaidah bahasa Indonesianya adalah hemoglobin. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, autentik. Nah, ini dia tulisannya, itu bahasa asingnya. Sedangkan bahasa Indonesianya seperti biasa, autentik. Nah, itu dia. Sedangkan contoh yang ketiga, kolonel. Tulisannya adalah kolonel. Nah, contoh yang keempat adalah sentral. Sentral. Diubah dia mengikuti dengan kaidah bahasa Indonesia adalah sentral. Itulah dia. Dan yang kelima, contoh kelima, teknik kui. Teknik kui itu menjadi teknik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itulah dia unsur serapan. Unsur serapan tadi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, unsur asing yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan yang kedua, unsur serapan itu adalah unsur asing yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke. Hari Sabtu kita akan mengadakan ulangan harian. Oleh sebab itu, Miss mengajak kalian untuk kita membahas-bahas soal saat ini Yang pertama soalnya adalah bacalah teks laporan berikut. Hujan merupakan proses turunnya air dari langit menuju permukaan bumi yang terbentuk dari berbagai tahapan yang sistematis dan merupakan suatu keadaan yang terjadi secara berulang. Maksud berulang di sini yaitu air yang turun dari langit akan kembali naik menuju langit melalui proses penguapan. Itulah dia. Nah, hujan banyak jenisnya. Di Indonesia ada 3 macam jenis hujan, yaitu hujan frontal, hujan orografis, dan hujan genit. Itu dia. Gagasan utama dari teks laporan percobaan tersebut adalah apa itu? Nah, yang pertama, pertanyaannya, optionnya adalah hujan merupakan proses turunnya air dari langit dengan tahapan sistematis. Dan yang kedua, B, hujan merupakan suatu tahapan yang terjadi berulang. Dan yang C, air yang turun dari langit akan kembali menuju langit. Dan yang D, di Indonesia ada 3 macam jenis hujan. Nah, pertanyaannya, gagasan utama dari teks laporan percobaan berikut adalah apa? Jawabannya adalah hujan merupakan proses turunnya air dari langit dan dengan tahapan sistematis. Sebelumnya kita sudah mempelajari gagasan utama itu apa?
Gagasan utama itu adalah gagasan yang terpenting atau kalimat yang terpenting, kalimat utamanya, di mana di sana adalah pokok dari kalimatnya. Ya. Sedangkan gagasan penjelas adalah ya, kalimat yang menjelaskan suatu keadaan yang di dalam wacana tersebut. Itulah dia perbedaan dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Oke. Dan yang kedua, kita membahas soalnya. Perhatikan kutipan laporan percobaan berikut ini. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Dengan pengelompokan, benda-benda itu lebih mudah dipelajari. Struktur kutipan laporan percobaan tersebut adalah A. Pernyataan umum, B. Klasifikasi, C. Laporan, D. Aspek yang dilaporkan. Nah, dia diminta di sini adalah struktur kutipan dari laporan percobaan berikut ini. Mana? Ya. Apakah ini pernyataan umum atau klasifikasi atau laporan atau aspek yang dilaporkan? Jawabannya adalah pernyataan umum. Jadi teks laporan ini adalah pernyataan umum dari benda di dunia yang dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Itu dia anak-anak Miss. Dan yang ketiga, mari kita bahas soalnya. Oke. Sebelum melakukan kegiatan percobaan, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah A. Alat dan bahan, B. Laporan, C. Simpulan kerja, D. Cara kerja. Manakah jawabannya anakku? Jawabannya adalah alat dan bahan. Jadi sebelum kita melakukan semua kegiatan percobaan, hal-hal yang harus kita perhatikan atau kita persiapkan adalah alat dan bahan yang akan kita amati dan kita coba. Itu dia. Oke, selanjutnya, soal yang selanjutnya, kalimat yang menggunakan kata kerja aktif di bawah ini. Sebelumnya Miss juga sudah mengajari kalian, menjelaskan kalian tentang kalimat atau kata kerja aktif. Oke. Yang pertama, A. Andri melakukan percobaan terhadap air mineral. B. Air yang jernih itu harus dituang ke dalam botol terlebih dahulu. Dan C. Sebelum dilakukan percobaan, air tersebut harus disimpan di lemari pendingin. Nah, itu dia. Sedangkan yang D, air yang akan dicoba didinginkan dahulu untuk beberapa menit. Jadi di sini anak-anak Miss, manakah kata kerja aktif? Manakah kata kerja aktif? Ya, kata kerja aktif Miss sudah terangkan. Di sana ada objek. Jadi ada subjek, predikat, dan objeknya. Di sana ya sangat lengkap. Subjeknya ada, predikatnya ada, dan objeknya ada. Manakah itu? Yang A, mari kita lihat. Andri itu sebagai subjek. Melakukan itu sebagai predikat. Nah, percobaan terhadap air mineral itu adalah objek. Percobaan itu objek. Terhadap air ya, itu adalah keterangan cara. Keterangan. Itulah dia jawabannya dari kalimat yang Miss berikan ini. Kata kerja aktif di bawah ini. Dan selanjutnya, bacalah kutipan laporan percobaan berikut ini. Dengan adanya langkah pembuatan baterai alami ini, maka Anda bisa membuat salah satu energi alternatif yang bisa digunakan pada situasi tertentu. Kata unsur serapan pada kutipan tersebut adalah titik-titik. Tadi sudah Miss bahas mengenai unsur serapan. Nah, sekarang kalian pasti bisa menjawab tentang unsur serapan tersebut. Miss memberikan kutipan laporan percobaan. Bacalah kutipan laporan percobaan berikut ini. Dengan adanya langkah pembuatan baterai alami ini, maka
Anda bisa membuat salah satu energi alternatif yang bisa digunakan pada situasi tertentu. Kata unsur serapan pada kutipan tersebut adalah yang A, energi alternatif. Energi, ya, dia bahasa asing. Baterai alami, itu bisa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang C, situasi tertentu. D, langkah pembuatan. Manakah jawaban yang paling tepat untuk unsur serapan tersebut? Manakah jawaban yang pasti untuk unsur serapan? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah energi alternatif. Itu dia. Terima kasih buat anak-anak Miss yang sudah aktif menonton